bertanya, bisa langsung ajukan pertanyaan, bisa langsung raise hand, karena ini menarik. Seperti tadi dikatakan, sambil nunggu teman-teman yang mau bertanya, bahwa perjanjian hukum Taurat itu bukan dari Allah yang disampaikan di Gunung Sinai. Nah, tetapi dari kemauan bangsa Israel sendiri yang menantang Allah untuk minta eh, perjanjian dari Allah, minta konfirmasi dari Allah karena kebiasaan-kebiasaan budaya eh, bangsa Israel saat itu menyembah berhala. Nah, bisa dijelaskan lagi Pak Pendeta supaya lebih jelas lagi, Pak. Ya. Oke, nanti selanjutnya saya bagikan itu tentang peristiwa itu, ya jelas ada di kitab Keluaran. Ya. Ya. Jadi eh, ada pemimpin pemberontak di Hmm. bangsa Israel waktu di padang gurun, ya. Dan itulah yang waktu itu dibunuh oleh Yosua dan Kaleb. Ya. Langsung Hmm. dibunuh itu mereka. Nah, Hmm. jadi gini, mereka itu ya merasa sebenarnya timbul dari ini loh, merasa tidak puas akan kehidupan di padang gurun ya, walaupun udah dapat mujizat, karena mereka itu nggak hidup di dalam suatu tempat yang ada atapnya, kenyamanan, hal-hal yang enak gitu kan, minumnya juga eh, anggur, makanya mereka itu berprinsip lebih baik kami di Mesir walaupun jadi budak, tapi kami hidupnya nyaman, nggak merasa lontang-lantung begini. Nah, itu kan ada perkataan itu kan di kitab Keluaran. Untuk selanjutnya nanti kita bisa diskusikan, dan hal ini yang membuat mereka melihat bahwa loh, hidup kita ini enak ya di Mesir. Lalu muncul ini, kenapa muncul inisiatif tentang butuh hukum tersebut ya? Mereka melihat bahwa oh sepertinya kita ini perlu transaksi. Jadi teologi ya, munculnya hukum Taurat dari inisiatif bangsa Israel adalah hukum transaksi. Hmm. Mereka merasakan waktu di Mesir itu, ini teologi sistematikanya apa? Ketika di Mesir, mereka terbiasa dengan budaya penyembahan berhala, mereka mempersembahkan sesuatu ke berhala, lalu mereka mendapatkan sesuatu dari si berhala tersebut, si idolnya tersebut. Nah, maka ya ketika di padang gurun yang diberitakan oleh Musa itu nggak enak, nggak terbiasa oleh mereka, dan sepertinya mereka merasakan nggak hidup Allah Israel ini yang diberitakan oleh Musa. Karena apa? Loh, kita hidupnya perjalanan terus, lontang lantung, hujan, badai, segala macam, nggak nyaman. Makanya mereka mikir, ah kita harus punya dewa. Makanya waktu Musa pertama kali ke Gunung Sinai, mereka membuat apa? Membuat suatu kesepakatan, kumpulin emas-emas dari semuanya, lalu dilebur, dijadilah patung anak lembu sapi kan. Nah ini untuk apa? Untuk bisa disembah, untuk berharap dapat sesuatu berkat Hmm. jasmani. Mereka cepat-cepat dapat yang disebutkan tanah Kanaan itu. Hmm. Yang walaupun secara rohani, ya secara konteks Injilnya, ya tanah Kanaan itu kan simbol juga dari Kristus itu sendiri. Yaitu kita masuk ke tanah Kanaan, artinya kita masuk atau bersatu di dalam keberadaan roh Allah itu sendiri, di mana berlimpah susu dan madu. Nah, tapi mereka nggak ada mau pikirannya ke sana, makanya disebut tegar tengkuk karena udah diperhadapkan Tuhan. Apa laut Tebrau dibelah dua, nggak juga, takjubnya sesaat. Nah, lapar, burung puyuh, roti mana? Nah, nggak juga, takjubnya sebentar, balik lagi, gitu kan. Bahkan dibilang jangan disimpan. Nah, muncullah kerakusannya, disimpan besoknya busuk. Nah, di situ kan kelihatan bahwa bibit atau peringainya yang bebal inilah yang membuat mereka itu berinisiatif untuk dengan pintarnya ya, dengan kepintarannya otaknya, eh, bergaya hidup seperti di Mesir, yaitu harus punya sesembahan. Nah, berarti kalau pakai Allah Israel, berarti kami pakai syarat supaya kami dapat mengejar kemakmuran itu, kami dapat mengejar berkat itu, yaitu dengan hukum tersebut.
Seperti itu. Sebenarnya inisiatifnya itu. Dan supaya mereka merasa layak untuk diberkati. Di otak bangsa Israel waktu itu hanya apa? Berkat, berkat, dan berkat jasmani. Enak, enak, enak. Kaya, kaya. Nanti ketemu bangsa ini, menang. Ketemu bangsa ini, menang. Ketemu bangsa ini, makin kaya, makin kaya. Dengan cara apa? Dengan cara mempersembahkan, yaitu sesajen, yaitu dengan caranya mereka minta hukum. Jadi di otak bangsa Israel, sesungguhnya secara teologi ya, hukum Taurat itu mereka anggap itu sebagai sesajen yang dapat menggugah hati Tuhan untuk diberkatinya mereka. Tetapi bisa juga sebagai hukuman bagi mereka. Tapi luar biasanya anehnya, mereka nggak pikir mereka bisa dihukum loh gitu. Dan mereka nggak takut gitu. Nah karena mereka apa namanya, kesombongannya merasa mereka sanggup kekuatan dengan kekuatannya. Makanya di kitab Yesaya, kitab Yeskiel ya, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Itu berbicara bukan kekuatan pikiran, gua sanggup kok kerja begini, dapat gaji, aku sanggup kaya begini, bukan. Kekuatan itu berbicara kekuatan kebenaran diri sendiri pada waktu itu. Sebab Nabi Yesaya menceritakannya Injil Kristus, Yeremia, Yeskiel, begitu. Karena apa? Pemberitaan yang mereka beritakan kepada bangsa Israel, yang bangsa Israel di mana wataknya tetap merasakan dengan kekuatannya lah mereka bisa layak, itu Pak, dengan hukum tersebut yang kita kenal dengan hukum Taurat. Bahkan sebelumnya pun, sebelum ada hukum Taurat, zaman siapa? Katakan zaman Adam dan Hawa, Kain. Ya Kain itu nggak terima tentang hukum persembahan domba. Karena apa? Karena dia itu ya mau mendengarkan keinginan dagingnya itu, yaitu apa? Dia mempersembahkan eh, dengan kekuatannya ya, yaitu hasil tanah. Nah, itu juga fenomena tentang Injil Kristus. Udah jelas tanah itu dikutuk. Masih juga mempersembahkan hasil yang telah dikutuk, terkutuk. Begitu juga bangsa Israel masih mau mempersembahkan sesuatu yang terbaik dari Allah dengan cara melakukan hukum Taurat. Padahal hukum Taurat itu merupakan apa? Sebuah apa? Sebuah momok di mana mereka terbawa masuk ke dalam alam maut, keterpisahan dengan Allah. Makanya disebut sangat, hukum Taurat itu adalah maut, seperti itu. Jadi cukup ya Pak untuk apa inisiatif bangsa Israel itu. Jadi niatnya itu dari apa? Haus akan kebutuhan ini daging. Gitu. Ya, Ya, jelas, Pak. jelas Pak Pendeta. Baik, Bapak Ibu, ada lagi yang ingin bertanya? Silakan langsung saja, karena ini topiknya menarik. Banyak fenomena-fenomena yang tadi disinggung, ular tembaga, lalu suam-suam kuku, itu menarik sekali. Ular Musa lagi Ternyata ya Pak ya. iya, banyak banyak Kayak sekali ya, ini. ya iblis juga tuh. Iblis di Taman Eden mengambil rupa Hmm. seekor hewan itu ular kan. Hmm. Nah, karena dia ingin menyamai yang maha tinggi. Kalau kita baca di kitab Yesaya, yang maha Hmm. tinggi itu dia, iblis itu melihatnya siapa? Berupa apa? Kristus Hmm. itu. Ya berupa ular. Jadi Hmm. apapun dia niru. Semuanya ditiru, ditiru, ditiru oleh iblis itu. Ya, ya. Sampai kepada hukum Taurat itu kan dia sedang meniru, sedang memanipulasi manusia. Ini loh yang dicintai oleh Tuhan, Hmm. itu hukum-hukum yang Oke, benar, suci gitu. oke, Ya, 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 ya. Ya, boleh komentar silakan. Pak. Boleh Pak Baik, Pak. Sipayung, silakan Pak. Ya kalau berbicara tentang apa namanya Injil merupakan fenomena. Saya pikir agak terlalu jauh kita mundur ke belakang. Sampai hari ini 99% orang Kristen menganggap Injil adalah perjanjian baru. Dan gereja-gereja suku mencampur baurkan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Dan itu mereka juga, itu Injil keseluruhan. Maka Taurat dan Injil kasih karunia dicampur aduk. Maka kemana pun nggak sampai. Kemana pun nggak sampai. Itulah fenomenanya.
Dan karena begitu dasar pengertian, mereka tidak memahami bahwa Injil timbul karena mendengar firman Kristus, bukan firman Allah, walaupun itu sama. Firman Kristus tertulis di dalam perjanjian baru dan perjanjian lama, nabi dan sebagainya. Yaitu kalau tadi di pembicara bilang bayang-bayang, itu bayang-bayang benar menuju realitas di dalam Injil kasih karunia. Dan anehnya bahwa tadi kalau Bapak Saudara pembicara tadi mengatakan bahwa uh, teologi itu kadang-kadang nggak jelas. Dan justru yang diterangkan dari tadi saya pikir itu teologi. Dan yang saya pastikan adalah tentang fenomena Injil kasih karunia itu fenomena adalah bahwa yang perlu orang diajari supaya mereka tahu apa, siapa, dan bagaimana yang dilakukan Kristus. Itulah kemungkinan iman itu. Lalu di dalam praktisnya, karena kita dilahirkan kembali ke dalam firman, ya bolehlah diambil dari bayang-bayang itu secara letterliknya. Jangan mencuri misalnya. Tetapi bukan karena suruhan itu kita tidak mencuri. Memang karena hidup baru itu tidak lagi memiliki hasrat untuk mencuri. Karena bukan aku, dia kok di dalam aku, intisari daripada Injil. Jadi kalau kita bongkar-bangkir lagi ke belakang sana, ya tidak salah sih untuk memperluas wawasan, mengapa tidak. Tapi nanti kita jadi kehilangan apa ini? Kehilangan sasaran yang utama. Jadi Pak Simanjuntak ya, kebanyakan ke gereja kita Batak lah, gereja apapun dari Batak. 90% mereka tidak tahu apa tujuan kekristenan itu. Kalau dibilang surga, kita tanya apa di mana surga, nggak bisa dia jawab. Tapi kalau kita bilang tujuannya adalah kerajaan Allah, tujuan kekristenan adalah tujuan Kristus datang ke bumi untuk berkorban dan selanjutnya adalah mau mendirikan kerajaan Allah di dunia ini seperti di sorga. Ya, suasananya. Kalau di sorga kerajaan Allah tidak terlihat karena dia adalah rohani, di bumi dia harus direalitaskan. Oleh itulah sehingga diperlukan, saya pikir itu Roma 12 ayat 1-2 itu. Karena dia mau didaratkan di dunia realitas ini. Tapi itulah kalau salah kaprah, seperti kata pembicara tadi, orang Israel akhirnya tujuannya kaya, makmur, segala macam, mewah-mewah. Sekarang juga godaannya itu. Godaan selalu ada. Kalau nggak ada godaan, nilai juga kurang. Nggak ada nilai kalau nggak ada godaan. Jadi kalau juga ada misalnya ajaran bahwa kita telah hidup di dalam Kristus, Kristus di dalam kita, godaan tidak ada. Nah, ini juga fenomena. Tapi realitasnya memang ada, selalu ada. Selama daging ini di sini, karena daging ini memang ya sekunya dosa ini. Nah, jadi itulah pilihan mau hidup oleh roh atau daging. Kalau hidup daging ya apa boleh buat, kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi hidup oleh roh ya memang memasuki kerajaan itu di sini kini. Nah, masalahnya adalah itu juga fenomena juga di sana sini. Ya, lalu bagaimana juga awak bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain kalau tidak bisa menolong? Kalau hidup miskin menolong bagaimana misalnya ya? Itu kan fenomena. Nah, dan tapi yang paling simpel di dalam pikiran saya adalah tujuan kerajaan itu tujuan dalam, tujuan roh. Jadi kalau hati saya indah oleh karena pembaharuan yang Kristus lakukan, maka sayalah menjadi saluran berkat bagi orang lain, baik pikiran, perkataan, sikap, tindakan, dan kelakuan. Jadi tidak ada alasan untuk membanggakan diri. Sebab bukan aku, tapi dia. Galatia 2 ayat 20. Itu. Tapi kalau ada yang salah, namanya juga diskusi. Kembali kepada moderator. Terima kasih Pak Cipayung. Ya. Jadi mengomentari eh, tidak mundur ke belakang sih sebenarnya, tapi malah memperjelas latar belakangnya. Ya, Pak Pendeta bisa nambahkan mungkin yang tadi dikomentarin Pak Cipayung, silakan Pak. Oh ya, Silakan Pak. jadi oh ya,
Jadi artinya ya diskusi ya, Pak Sipayung, bagus, nggak Ya, apa-apa, bahwa eh, artinya mundur ke belakang. Saya justru memang membawa untuk mundur ke belakang ya, namun bukan tujuan untuk ke belakang dalam kualitas, tapi justru mau bawa mundur ke belakang dari kitab kitab Perjanjian Lama, justru supaya kaya dan memperkaya ternyata Injil Kristus itu ya, yang sangat-sangat kita tahu Injil Kristus, tetapi kita belum dapat melihatnya kebanyakan dari mulai kitab Kejadian itu, Keluaran, Imamat, Bilangan itu semuanya banyak sekali, ratusan dikatakannya, ya, katakanlah. Nah, itu untuk memperkaya, cuma satu tujuan, untuk memperkaya dan meluruskan pengertian-pengertian yang ada di dalam Perjanjian Lama. Hampir 99% dimengertinya punya pengertian ke arah kepada humanisme. Padahal betul. sesungguhnya Oleh sembilan puluh itu, sembilan persen itu berita Injil. Itu seperti itu. Dan ya, memang terima kasih Pak Sipayung, yang lainnya luar biasa memotivasi kita, dan tentang yang lain tadi, bahwa inilah eh, dalam kekristenan inilah yang harus kita sama-sama perhatikan, bahwa Injil Kristus itu sendiri sebenarnya, kalau saya alamin ya, dengan mungkin puluhan ya, lah teman-teman yang hamba Tuhan, ya, dengan jemaat, dengan dan lain-lain. Eh, ini kesaksian pribadi saya bahwa ternyata Injil Kristus itu sangat ya, langka loh dimiliki oleh teman-teman saya yang puluhan itu loh, Pendeta. Langka dari yang sangat, saya sangat, pengertian buku-buku, bahkan yang dia yang saya katakan betul. tadi, jangan mungkin salah nangkep juga Pak ya, tentang teologi yang nggak benar, bukan, atau teologi itu nggak benar. Ada teologi yang diarahkan kepada humanisme dan aliran itu. Jadi teologi itu ada aliran humanisme. Ya, Nah, jadi teologi itu sendiri adalah ada. theo dan logos kan. Ilmu yang mempelajari tentang Tuhan, tapi tentang Tuhan Ya Allah. dikuasai oleh aliran humanisme. Jadi arahnya ke humanisme itu. Nah, Heeh. itu, Apa-apa itu kalau ke daging terus gitu kan. Nah, kayak gini, betul, hidupku betul. bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini oleh iman kepada Anak Allah. Ya, Nah, ini apa? Ternyata itu apa? Artinya kita telah mati, mati bersama dengan Kristus itu ya, tadi. Ketika kita memandang dan percaya, setuju akan kematian Kristus oleh ya, karena ganjaran hukum Taurat, maka kita pun mati, ikut mati, dikuburkan bersama Kristus, mati oleh karena menerima ganjaran hukum Taurat. Tetapi ganjaran itu telah diterima oleh Kristus. Kita pun akan dibangkitkan, kan seperti itu. Tapi kan coba kita fair-fairan terbuka, ya, wah, hidupku bukannya aku lagi, tapi melainkan Kristus. ya, Itu bicara apa? Menanggalkan kedagingan, misalnya nggak mau mencuri lagi, nggak mau menipu lagi, nggak mau begini. Padahal bukan itu, bukan sama sekali, karena itu pengertian yang tidak mau mencuri lagi, tidak begini, karena hidupku bukannya aku lagi. Itu sudah dipengaruhi oleh teologi Yunani, yang dimana teologi Yunani mengarah kepada humanisme semua, Pak, di buku sejarah gereja. Bacalah, kita baca, kita ya, cari pelan-pelan, arahnya humanisme semua, Pak. Aduh, saya bisa bilang justru mereka lah biang kerok penyesatan, penyimpangan kita melihat Alkitab. Mereka lebih yang keroknya semua, karena buku sejarah gereja menyatakan teologi Yunani lah yang membuat deskripsi surga, deskripsi neraka, deskripsi tentang doa, deskripsi tentang hadirat Allah. Mereka semua yang buat. Dan itu diadopsi oleh bapak-bapak gereja. Bapak-bapak gereja yang dari tahun sekian ya, sampai tahun sekian, berapa generasi, akhirnya rusak lah. Sampai saat ini pun mengalami kerusakan yang fatal. Seperti itu. Baik Pak Sipayung, ya. terima kasih. Oke, oke, setuju. Terima Saling kasih, memperkaya lah. Pak Pendeta. Bapak, Ibu yang lain, silakan. Pak Steve, ada tulis di itu. Pak Steve ya. Ya, bisa Oh iya, iya. langsung bertanya, Pak Steve. Yang tadi Ya, ada tulis kalau di mau chat. bertanya, wah ini bagus ya, di, Hmm, diketik ulang ya. simpulan-simpulannya. Hmm.
Iya, tentang keselamatan itu bersatu dengan Roh Allah, kerjakan Ya, keselamatan. Iya. ya, Nah, ya. inilah ya kan contohnya kerjakan keselamatan versi humanisme pasti ditafsirkan melakukan perbuatan baik A B C D E supaya apa? Keselamatan kita dapat bertahan oleh karena kita mengerjakannya dengan perbuatan baik. Padahal mengerjakan itu mengabarkan berita Injil Kristus tadi, keselamatan. Nah, itu aja yang simpel-simpel sudah lari kan. Gitu. Ya, ya, ya. Banyak lagi lah. Silakan Marilah kepada Bapak, Tuhan Yesus. Ya, silakan sambil nunggu. ya Bapak yang lain. Nah, Kalau hubungannya tadi fenomena-fenomena Injil Kristus itu akhirnya tujuan masuk tujuan Allah ingin supaya manusia bersatu dengan Allah dan hidup yang kekal. Lalu hubungannya dengan Yohanes 17 ayat 3 gimana? Yang berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu kamu mengenal Bapa Allah yang benar dan mengenal Yesus yang kau utus. Itu pasti ada hubungannya, bro ya. Bisa dijelasin, bro ya. Inilah hidup yang iya, kekal itu. Ya. iya. Inilah Hmm. hidup yang kekal itu, yaitu apa? Hidup yang kekal itu bersatunya dengan Allah dengan apa? Dengan cara engkau Hmm. mengenal, arti mengenal itu engkau mengetahui dan menerima kebenaran itu, yaitu Yesus itu yang Hmm. telah melakukan karya Allah itu sendiri, yaitu penebusan di dalam ya menerima kematian atas ganjaran hukum. Hmm. Dan itu memang diterima, diarahkan kepada bangsa Israel. Seperti itu. Dan juga banyak pengertian-pengertian yang dianggap untuk kita, padahal itu untuk bangsa Israel. Nah, dari bangsa Hmm. Israel lah diberitakan kepada kita. Gitu. Karena kita Hmm. ini kan dicangkokkan. Ya, yang anak asli itu, anak asli untuk menerima Injil itu bangsa Israel. Ya kan? Ya. Nah, kita itu dicangkokkan, ya kan? Nah, kalau di kitab Roma kan, kita baca Roma dari Roma 2, Roma 3, pelan-pelan itu. Seperti itu, Pak. Oke. Terjawab ya? Ya, paham. Terima Ya. kasih, Pak Pendeta. Hmm. Silakan Bapak yang lain, Pak Yohanes Putra. Ya. Silang Pak Torang Gingsang. Aduh, nanti Ya, kalau waktunya sudah mendesak, nanti berlomba lagi ngomongnya. iya, ini Sekarang lah waktunya. tinggal 5 menit lagi. Atau Pak Sering kita Gingsang, begitu Pak kan, Heri, Pak waktu masih Gingsang. boleh kosong saya begini nggak ada yang maju. Nanti tinggal 5 menit, maju 5 orang. Aduh, Ya, ya, ya. itu juga Pak, fenomena kan? iya betul. Oh, Fenomena. Pak Murtopo mau bertanya, silakan Pak. ya Iya, Pak. bukan bertanya nih Pak Heri. Ah, ya, ya, maju. Jadi Ya, silakan Pak. Dr. Nemser, saya terima kasih ya atas Ya, penjelasan yang tadi disampaikan ya. ya, Memang betul bahwa fenomena sekarang ini di gereja ini banyak memberitakan Injil ini jauh daripada apa yang sebetulnya makna sesungguhnya ya. Ya, Hanya dipengaruhi oleh filsuf-filsuf Yunani kuno di mana mengarah kepada humanisme ya. Dan ini memang menjadi satu tantangan menurut saya secara pribadi bahwa um, alangkah baiknya sepertinya ya jika di dalam pemberitaan Injil di gereja itu seperti apa yang disampaikan oleh Pastor Nemses bahwa setiap daripada orang Kristen dibawa kembali kepada makna sesungguhnya daripada pemberitaan Injil ya, bahwa semuanya itu hanya ditujukan untuk Kristus dan semuanya itu ditujukan supaya setiap orang Kristen itu memiliki kehidupan yang dipersatukan dengan Roh Allah, di mana Allah mencurahkan Roh Kudus dalam diri orang itu dan betul-betul terjadi dalam diri setiap orang Kristen. Karena memang kalau setiap orang Kristen ini memahami dan mengalami lahir baru dan juga renewal in mind ya dengan hadirnya Roh Kudus, maka di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam dia membaca Alkitab, dia mengerti bahwa apa yang dibaca itu semuanya ini memang ditujukan untuk memahami apa yang memang diajarkan oleh Yesus untuk kita ini berkarya di dalam
karya keselamatan Allah yang memang ditujukan supaya setiap orang juga menerima anugerah yang sama, yaitu anugerah keselamatan di dalam Yesus. Tetapi memang kalau saya lihat, memang di teman-teman ya yang saya jumpai di Purwokerto, untuk pemahaman seperti ini, waduh, udah kacau sekali, Pak. Nah, ini makanya sebetulnya yang seperti ini perlu untuk orang mendengar, tetapi juga kalau mereka ini eh, belum memiliki dasar sama sekali, apa yang disampaikan oleh Pastor Menses itu tadi, itu bagi mereka sesuatu yang sangat baru dan masih jauh sekali di awang-awang dan perlu untuk dibawa lagi lebih dalam lagi. Tapi makanya saya bersyukurlah siang hari ini saya mendengar apa yang disampaikan oleh Pastor Menses ini memperkuat dan menambah wawasan untuk bagaimana juga saya juga bisa nanti membawa teman-teman untuk bisa lebih mengerti lagi mengenai arti daripada atau fenomena dalam Injil ini ya. Terima kasih Pastor Menses. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Murtoko. Ya, Murtoko ya. Ya. Baik, Bapak ada yang mau tambahkan, Pak Wilson? Ya, baik. Ya. Thank you Pak Pastor Menses, background yang jelas yang udah diungkapkan. Mungkin sedikit untuk dicerahkan lagi, seperti tadi yang Bro Heri yang sudah nanyakan. Tadi yang dikatakan, nah ini memang kalau kita melihat dari Bereshit tadi yang paling awal tertulisnya soal perjanjian ini itu keselamatan, terus merujuk kepada tadi yang disinggung hukum Taurat itu bukan inisiasi dari Allah, ya. Nah, mungkin bisa diperjelas, Bro Menses. Kalau yang saya pernah jajaki dan dengar dan coba renungkan, itu kan selama kitab Kejadian sampai ke Keluaran itu yang hukum yang dibawakan oleh Musa, itu kan semua dalam ranah saat-saat time frame-nya itu kan time frame perjanjian yang memang Tuhan Allah memiliki perjanjian yang kekal, Injil Kristus melalui Abraham juga, Ishak dan sebagainya, ya kan? Nah, sampai kepada umat Israel dibawa keluar dari Mesir, nah keluhan dan ini itu semuanya ini mereka menginginkan ini interpretasinya, entah mungkin bisa diperkaya, entah mungkin bisa diperjelas lagi bahkan dengan ayat. Akhirnya bangsa Israel itu menginginkan bukan lagi berdasarkan dari perjanjian yang Tuhan sudah nyatakan dari nenek moyang mereka, tetapi karena pola dari kehidupan Mesir inilah yang membawakan mereka menginginkan suatu pemerintahan. Nah, kerajaan katakanlah, pola-pola begitu. Nah, karena itulah mereka menginginkan adanya Tuhan buatkan hukum bagi mereka ini. Nah, tercetuslah di dalam Keluaran 19 ayat 8 sebelum Taurat itu turun dari Gunung Sinai itu, mereka mengatakan apa yang Tuhan perintahkan kami semua sanggup untuk melakukannya. Nah, itu pun nanti terulang di dalam Keluaran 24 ayat 3 juga. Musa membawa turun lagi perintahnya dan terus dijawab dengan umat Israel, ya semua perintah yang Tuhan perintahkan aku sanggup melakukannya. Nah, padahal apakah ini menunjukkan dengan kekuatan dari manusia Israel itu yang gamblangnya menyatakan semua perintah itu pokoknya sanggup untuk dilakukan. Nah, ini semua atas dasar ya katakan kedagingan, keinginan atau semua dasar-dasar itulah. Nah, dari situlah akhirnya Musa menghadap dan akhirnya turun dari Gunung Sinai inilah lahirlah dua tablet dan sebagainya ini. Nah, entah mungkin dalam konteks ini bisa nggak diperjelas pencerahan yang lebih ini lagi. Nah,
tentang ini bukan inisiasi dari Tuhan, apakah pemahamannya begitu, mungkin ayatnya dan sebagainya, kalau ada silahkan Pak Nenses. Please, thank you. Baik, Pak Wilson. Jadi kalau dari saya pribadi pelajari itu sebuah komprehensif bahwa hukum itu ya yang diberikan oleh Tuhan itu, bahwa itu inisiatif semua dari bangsa Israel ya. Kalau kita lihat walaupun itu seperti gambaran atau aslinya ini, kejatuhan iblis waktu dia di sorga. Nah, dia ingin menyamai yang maha tinggi. Nah, setelah saya teliti juga dari kata peristiwa ingin menyamai yang maha tinggi, apa sih? Kita saya korek itu apa sih kehidupan di sorga dulunya, karena ada cerita kan ingin menyamai yang maha tinggi, sampai engkau dijatuhkan seperti itu kan. Nah, ternyata ingin menyamai yang maha tinggi, lalu dia dijatuhkan. Ketika dijatuhkan muncul kan di Taman Eden, begitu. Nah, di Taman Eden dia berkarya itu, dia berkelakuan yaitu menggoda Hawa untuk makan buah pengetahuan baik dan jahat. Nah, jadi itu semuanya adalah saya tangkap bahwa jelas itu inisiatif dari yang diceritakan dari iblis, dari ular, dari kalau yang kitab Yesaya yang dikatakan sangat indah sekali wujudnya dan itu ditafsirkan adalah itu iblis ya. Nah, semuanya itu saya lihat bahwa inisiatif dari iblis, dari ular kepada manusia yaitu Hawa dan kepada manusia yang di Mesir dan juga tertular juga kepada bangsa Israel. Nah, dari situlah di situ di kisah di Keluaran, mungkin nanti saya akan sharingkan di grup ya ayatnya. Di situ ada sebuah peristiwa di mana beberapa orang provokator itu meminta kepada Musa supaya awalnya ada keteraturan hidup. Lalu kedua, supaya mereka bisa tahu bagaimana supaya mengabdi kepada Allah. Seperti itu. Nah, kata mengabdi inilah ternyata sama, yaitu konsepnya yang diberitakan oleh iblis di Taman Eden, ya. Dan konsep itulah yang membuat ya Allah itu sendiri ya udah menerima tantangan dari bangsa Israel. Ketika dikasih, bangsa Israel jawab dengan pedenya, kami siap melakukan itu semua. Bahkan dikatakan di situ dengan sempurna, yang saya pernah tangkap pelajari dengan sempurna. Makanya kita melihat waktu itu, wah bangsa Israel ini sombongnya minta ampun, pedenya minta ampun. Seperti itu, Pak Wilson. Jadi itu atas dasar saya melihat dari beberapa kisah tadi, saya lihat sama semua bahwa itu inisiatif dari oknum iblis lari ke manusia. Manusia itu bangsa Mesir lah, bangsa Israel menantang kepada Musa, minta supaya Musa ngomong sama Tuhan, minta hukum. Seperti itu, Pak Wilson. Mungkin nanti bisa ngobrol lebih jelas, kongko sampai kita buka Alkitabnya pelan-pelan gitu. Saya sih masih berpendapat mengarah kepada itu inisiatif dari manusia. Nah, karena Tuhan sendiri telah melihat bahwa manusia itu akan jatuh oleh karena yang tadi ular tadi itu telah dibuang ke bumi gitu kan, dari peristiwa suasana sorga kalau dilihat di Yesaya gitu ya, Hezkiel ya juga. Nah, seperti itu gambarannya gitu Pak Wilson. Baik, Thank you saya buat kira bagus. Mungkin tolong sharing dengan ayat yang tadi Pak Nenses katakan, supaya ketertiban, ya kan? Terus bagaimana bisa mengabdi kepada Allah. Nah, hal-hal itu coba mungkin bisa diberikan. That will be very helpful, Pak Nenses. Ya. Oke, Ya. thank you Pak Wilson. Terima kasih Pak Wilson untuk pertanyaannya, dan Pak Nenses mungkin akan siapkan ayatnya nanti, Pak. Baik, ya. Bapak Ibu, jamnya sudah jam 12. Mungkin Pak Girsang ingin nambahkan sesuatu, Pak? Pak Girsang? Cepat kali ya, kan waktunya cepat kali. Asik soalnya, Pak. Teman-teman bisa ada pertanyaan. Kalau masih ada pertanyaan, lanjut.
Kita Ya, akhiri sampai ini aja 10 di 12.15 ya. Kalau masih ada ya, pertanyaan. boleh, oke. Iyalah, Silakan. ya betul. Ya. Ya, ntar saya terakhir aja berusaha menutup, bro. Kalau masih ada. Baik, baik. Silakan Bapak, mau yang ingin bertanya lagi? Mungkin siapa? Pak Yohanes. Kalau ada, silakan, bro. Please. Yohanes Putra. Ya, atau Pak Jonathan, biasanya sering bertanya yang Oh tajam. ya, Pak Jonathan. Yonatan Semarang, namanya. Yonatan Semarang. Ya, ya. Maaf saya agak terlambat. Jadi topiknya apa? Dikasih judulnya nanti saya bisa bertanya. Nanti saya nggak ngikuti materinya, asal kasih judulnya mungkin saya bisa. Coba Pak, minta maaf ya. Judulnya kasih judulnya. Judulnya fenomena Injil Kristus, Pak. Fenomena Injil Kristus, Pak. Ya, tapi kalau nggak ngikuti saya kira nggak pas. Karena Ya, ini cerita dari mulai kita Kejadian, Ya, beginning, Bereshit itu tadi. Kalau kita Ya, bisa ya. ngerti itu, nah kita bisa ngerti apa sih Tuhan mulai dari awal itu sudah punya perencanaan tentang Injil Kristus itu sendiri gitu. Gitu. Ya, ya. Nggak ngikuti Ya, saya ya. kira pasti nggak pas. rekamannya aja nanti. Iya, Ya. Pak. Ya. Pak Steve, silakan Pak, bisa bertanya langsung Pak Steve. Ada lagi, kayaknya banyak sih yang mau ditanyain. Banyak, Silakan Pak. betul. Iya, ya. Ya, silakan Pak Steve. Seperti tadi Pak Pendeta bilang, hidupku bukan aku lagi. Nah, itu bisa disangkut pautkan dengan hidupku bukan hukum Taurat lagi. Itu Ya. gimana tuh, Bro? Bisa jelaskan lagi, Bro? Lebih dalam lagi, Bro. Hidupku bukan hukum Taurat lagi. Ini kayaknya dalam nih, Bro. Ya, Pak Eri, itu ada di kitab apa? Galatia. Galatia, Nah, iya. kitab Galatia. Nah, jadi latar belakang kitab Galatia itu kan surat yang ditujukan kepada jemaat Galatia, Ya. di mana tema utamanya itu adalah memberitakan kepada mereka bahwa hidup kita ini, ya, apa namanya, sebenarnya hidup kita ini sudah mati, gitu. Yaitu hidup kita ini sudah terpisah dari Allah, gitu. Dan ketika ada Kristus dan ketika manusia menerima Kristus, ya, maka hidupnya bukan lagi hidup dia yang mati oleh karena kebenaran hukum Taurat tadi, seperti itu. Melainkan Kristus yang hidup, atau berbicara apa? Berbicara dia masuk ke dalam kebangkitan Kristus tadi, sebab dia dari awalnya, kalau jemaat Galatia mau percaya bahwa jemaat Galatia itu sudah mati oleh karena ganjaran hukum Taurat itu yang membawa kepada kebinasaan atau keterpisahan dengan Allah. Nah, kalau mereka menerima kematian tadi, maka mereka pun akan mengalami kebangkitan Kristus. Makanya mereka dikatakan hidupku bukannya aku lagi. Nah, kata aku itu berbicara apa? Akunya bangsa Israel adalah kebenaran yang telah dipegang oleh bangsa Israel berabad-abad ceritanya, yaitu kebenaran oleh karena hukum Taurat itu. Begitu, Pak Heri. Ya, Yang simpelnya. Ya, jelas. Ya, dalam ini dalam, Pak. Baik, Bapak, ada yang ingin bertanya lagi? Ya, mungkin saya ingin tambahkan sedikit aja. Ini kan menyangkut hukum Taurat. Tadi dikatakan bukan inisiasi Tuhan, ya kan? Nah, saya kira baik dan mungkin bisa diperkuat dengan nanti pemahaman dari ayat-ayat tadi yang kita bahas. Nah, memang hukum Taurat ini kalau kita teliti itu konsekuensinya sangat berat sekali. Entah sadar apa tidak, kalau di dalam perjanjian lama itu sejak dari Ulangan, katakan Ulangan 27 sangat terkenal, ya kan? Kalau ia mengikuti berkat, kalau tidak dikutuk. Kutuk. Sekarang jadi siapa yang bisa mengikuti semuanya ini? Nah, ini dari situ jadi seolah-olah kita harus paham di dalam hukum Taurat ini terkandung lengket dengan
penghakiman. Ya, berkat maupun kutuk itu. Nah, Hmm. pertanyaannya sekarang apakah kita yakin bahwa kita ini bisa? Kalau enggak ya terus langsung terjerat dengan kutuk-kutuknya itu semuanya gitu kan. Sampai kitab Daniel pun juga sudah mewarningkan bahwa di atas kita ini akan ada kutuk kalau kita tidak bisa menepati dari hukum Taurat atau menyimpang dan semuanya. Nah, barulah sampai ke Galatia ini yang dikatakan bahwa kutukan hukum Taurat inilah yang sudah digantungkan di atas kayu salib oleh Nah. karena anugerah Kristus itu. Ya, ya. Pemahaman ini saya kira baik sekali untuk kita benar-benar pahami. Jadi memang sebetulnya jangan lagi kita, kalau saya berpikir secara di dalam hati saya pun juga sudah nggak berani menyentuh soal hukum Taurat karena karena sisi yang lainnya ini begitu berat. Kutuk Berat. itu ada di atas diri setiap kita gitu kan. Nah, inilah sedikit tambahan supaya kita tahu bahwa begitu luar biasanya anugerah Tuhan itu dalam kasih karunia ini sudah melepaskan kita semua dari ikatan-ikatan. Ya. Thank you. Ya, terima kasih. Ya, Pak Wilson. Ada yang mau nambahkan lagi? Banyak, Pak. Masih panjang. Ya, Pak Girsang. Karena waktu sudah mau Ya, jadi saya pertama sekali juga atas nama CCM Christ Center Ministry dan semua sahabat-sahabat yang join pada pagi hari sampai siang ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Brunenses yang telah memberi pencerahan dari mulai kitab Kejadian in the beginning ya, Bereshit tadi. Saya kira Bereshit ini yang mungkin yang menurut hemat saya perlu dipahami oleh banyak orang. Artinya apa? Dari sejak awal ternyata Tuhan memang sudah dari sejak awal in the beginning ya, Bereshit itu. Di situ sudah diceritakan tadi ada istana ya, ada sorga itu sendiri. Dari situ ada Roh Allah yang seorang pangeran ya kan. Sampai pangeran itu rela meleburkan dirinya, rela mengosongkan dirinya gitu ya, sampai mati di kayu salib. Nah ini yang perlu dipahami. Tapi ingat ada roh, dan akhirnya setelah mati di salib, yang ini perlu kita pahami juga. Setelah mati di salib dalam wujud yang telah mengosongkan diri itu tadi, dia kembali kepada natur kealahannya yaitu roh. Nah, banyak orang tidak bisa mengerti. Yang saya bergaul sama banyak hamba Tuhan bahkan tamat STT, S3 sekalipun, tidak memahami, tidak mengerti sepenuhnya siapa itu Kristus. Itu yang saya lihat ya. Tidak melihat siapa itu Kristus yang sebenarnya. Banyak orang pikirannya terkotak-kotak melihat Kristus ini. Kenapa saya katakan terkotak-kotak? Karena masih banyak orang ingin melihat Kristus datang dalam wujud yang bisa dilihat dengan kasat mata. Nah ini, padahal itu aslinya roh, tapi karena dia terikat oleh janjinya, bahwa manusia telah diciptakan di dalam dia, ya diciptakan sebelum dunia ada, diciptakan di dalam dia. Untuk apa? Kudus tak bercacat. Nah, untuk itulah makanya dia sampai tadi remuk redam. Ya. Terbunuh, mati di kayu salib, menelan maut itu sendiri. Ini tidak dipahami oleh banyak orang dan Tuhan telah kembali kepada natur kealahannya yaitu roh. Nah, saya menangkap begini, ilustrasinya begini sahabat-sahabat sekalian. Ini di alam semesta ini begitu banyak frekuensi, ya begitu banyak gambar-gambar. Tapi kalau TV kita matikan, maka kita tidak bisa melihat apa-apa, teman-teman sekalian. Radio kita matikan, kita tidak bisa mendengar apa-apa. Nah itu. Jadi kalau hati kita tidak mengerti, pikiran ini kita nggak mengerti tentang Tuhan, maka kita nggak nyambung, frekuensi kita nggak nyambung dengan Tuhan. Jadi manakala kita fokus kepada Kristus, maka kita memiliki relasi sama dia. Jadi kalau TV kita diemin, begitu banyaknya di sekitar kita ini ada gambar, ada suara, ada macam-macam gitu ya kan. Coba kita buka TV kita.
lihat channelnya, channel Kristus gitu ya kan. Oh, channel Kristus deh, saya mau fokus dengan itu. Pasti kita dapat. Jadi makanya kita membayangkan Kristus Allah yang roh itu gimana sih, gitu ya kan. Nah, kita membayangkan aja dalam kehidupan teknologi dunia kemajuan zaman sekarang ini, ya bahwa dalam kehidupan kita ini begitu banyak frekuensi yang ada, yang nggak bisa dilihat dengan mata kepala kita. Ada suara, ada gambar, ada apa, ada teks, semua beredar di sekitar kita. Tapi kita nggak tahu. Ya, tapi manakala kita mengerti, nah ini kata kunci mengerti ini, mengerti. Kan kita seperti tanah yang baik. Tadi didoakan oleh Pak Mutopo, kita adalah tanah yang baik. Manakala kita ditaburi firman, membaca firman, mendengar firman, the first step kita mengerti, berbuah. Berbuah dalam arti mengerti Kristus lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Sehingga kita memiliki ginosko, relasi intim. Jadi ini pengajaran hari ini saya kira sangat baik sekali untuk mengingatkan kita memberi pencerahan tentang kita kepada kita tentang fenomena, ya, gambaran-gambaran fenomena yang terjadi di dalam perjalanan Injil itu sendiri. Ada tadi banyak simbol-simbol yang diberitahu, tapi simbol-simbol ini banyak dipahami oleh banyak orang. Bahkan simbol-simbol ini dalam arti terminologi itu diartikan secara fisik gitu. Lihat tadi yang di kitab Kejadian tadi, dia katakan menciptakan langit dan bumi, ya kan? Nah, orang semua punya gambaran di kepala kita itu menciptakan langit dan bumi yang kita pijak-pijak ini, bukan. Padahal itu tadi adalah bercerita apa? Bercerita tentang adanya ikatan. Yaitu langit itu berbicara sang roh, berbicara sang Tuhan itu sendiri. Bumi itu, earth itu bercerita tentang umatnya, gitu loh. Jadi itulah karena tadi Bro Mindset juga bercerita bahwa kitab Kejadian sampai kitab Imamat itu tadi adalah sebetulnya ditugaskan bagaimana membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, yaitu sampai mencapai Kristus itu sendiri, gitu ya. Jadi disitulah dibuat ikatan perjanjian sebetulnya antara dirinya Tuhan itu sendiri, Sang Roh itu, dengan umatnya bangsa Israel zaman itu, supaya itu terjadi sehingga mereka bisa dibawa keluar sampai masuk kepada tanah Kanaan sebagai simbol daripada Kristus itu sendiri. Nah, ini yang macam-macam gini ini ya memang kita harus meminta hikmat sahabat-sahabat sekalian supaya kita menangkap kebenaran, sehingga kalau kita baca firman kita tidak lagi seperti bayi rohani. Kalau bayi rohani baca firman itu ya literalnya itu begitu gitu. Nah, marilah kita minta hikmat supaya kita menangkap arti kata itu, terminologi itu, simbol itu maknanya apa dalam arti konteks yang Tuhan maksudkan. Saya kira hari ini kita belajar sesuatu yang penting untuk menyadarkan kita, untuk menyadarkan setiap kita, untuk kita juga mengajarkan kepada orang lain untuk kesadaran supaya orang juga tahu, ya, karena banyak di luar sana yang seperti tadi Pak Mutopo katakan itu baru di daerah Purwokerto, bukan daerahnya Pak Mutopo, belum lagi Purwakarta ya. Purwo apa Pak Mutopo? Pak, saya Purwokerto. Kalau Jawa Barat, Purwakarta, Pak. Purwakarta. Jadi daerah situ, daerahnya Pak Mutopo, itu baru satu daerah. Daerah lain sama. Belahan dunia ini juga semua sama, Pak, pemahamannya. Kalau cobalah kita dengar YouTube aja ya, lihat YouTube. Itu sama. Pemahaman-pemahaman yang mohon maaf nih, masih dalam tahapan bayi rohani, murid, anak Allah, itu masih di situ. Nah, puji Tuhan kita di CCM diberi pencerahan, mendapatkan pencerahan, sampai bagaimana kita bisa mencapai level yang disebut dengan mempelai Kristus gerejanya. Nah, bagaimana gerejanya ini yang kita hidupi bersatu dengan dia ini. Inilah sebenarnya yang perlu diberitakan. Ya, perlu dipahami oleh banyak orang. Jangan kita masih ada di posisi bayi rohani terus.
Oh, masih bangga sebagai murid terus. Oh, menyebut semua anak Allah terus gitu. Tapi kita tidak menyadari bahwa kita harusnya sudah sampai pada level sang mempelai yang bersatu dengan Kristus, ya, yang hati Tuhan mengalir terangnya, mengalir ekspresinya, mengalir lewat setiap kita. Nah, ini yang perlu sama-sama. Tapi puji Tuhan, sahabat-sahabat sekalian, tidak kebetulan semua sahabat-sahabat yang ada di Zoom ini hadir bersama-sama CCM. Dan tolong sahabat-sahabat sekalian, kalau sahabat-sahabat merasa selama join di Christ Center Ministry ini akan mendapatkan sesuatu pemahaman, pencerahan yang memberkati, dan rindu, punya kerinduan bahwa banyak teman-teman kita di luar sana yang masih mempunyai pemahaman yang lama, masih digandoli oleh roh-roh agamawi, ikatan-ikatan agamawi. Mari ajak bersama sahabat-sahabat sekalian. Ajak bersama untuk kita bisa sama-sama kumpul di Zoom Christ Center Ministry untuk sama-sama belajar. Ya, saya katakan sama-sama belajar dan sama-sama bertumbuh dalam kebenaran. Ya, kita bisa berinteraksi satu dengan yang lain. Bahkan kami juga Christ Center Ministry pada dasarnya yang membuka diri. Kalau sahabat-sahabat bisa menawarkan di tempat lain, kita bisa buat seminar apa-apa, kita terbuka ya, dari Christ Center Ministry terbuka. Yang penting kita matchingkan waktunya aja. Kapan cocoknya kita mengadakan seminar di berbagai tempat. Jadi kalau teman-teman ada usul, ya sahabat-sahabat sekalian, bisa mengordinasikannya, bagaimana ininya pelaksanaannya, bagus, kita berterima kasih. Karena kita rindu sama-sama memiliki kerinduan. Bukan hanya kita yang bisa mengerti kebenaran ini, tetapi kita rindu setiap orang bisa menangkap kebenaran, sehingga kita betul-betul bisa betul-betul berkolaborasi satu dengan yang lainnya, sahabat-sahabat sekalian. Saya kira itu, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, sahabat-sahabat sekalian. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kalau pada pagi sampai dengan siang hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu, Pendeta Nenses Simanjuntak. Kami bersepakat berdoa di dalam nama Yesus. Kiranya Kau pakai Pendeta Nenses dan keluarganya di dalam pelayanan kehidupannya, di mana Tuhan tugaskan dia, kemana dia pergi dan di mana dia berdiri. Kiranya hikmat-Mu mengalir melalui hamba-Mu ini. Kau pakai dia luar biasa Tuhan. Beri dia kekuatan, kesehatan yang prima dalam hidupnya. Kau cukupkan segala keperluannya, kebutuhannya. Kau berkati apa yang dia kerjakan, dikerjakan oleh keluarga. Semuanya berhasil. Terima kasih Tuhan. Tuhan, inilah kami semua anak-anak Tuhan. Kami telah mendapatkan pencerahan. Kami juga berterima kasih Tuhan. Roh Kudus terus mengajar kami dalam kehidupan kami, di dalam saat-saat kami belajar kebenaran firman-Mu dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pengertian-pengertian, pengenalan-pengenalan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami benar-benar mengenal Kristus 100 kali lipat. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami aminkan kami semua bersama anak cucu, keluarga, menantu, teman-teman, sahabat-sahabat di mana saja berada, baik yang sudah hadir maupun yang belum sempat hadir pada Zoom ini. Kami aminkan kami semua sehat Tuhan, sehat prima. Dan kalau ada yang sakit, kami aminkan semuanya juga Tuhan berkati, bisa mendapatkan kesembuhan yang prima. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur akan apa yang kami kerjakan, apa perencanaan-perencanaan yang kami kerjakan, dan kami aminkan apa yang kami dikerjakan oleh anak cucu, menantu, keluarga, semua sahabat-sahabat. Apa yang Tuhan percayakan itu, atas berkat-Mu semuanya berhasil sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Kalau kami hari ini berdoa untuk sahabat kami yang mungkin ada merayakan sesuatu, ada resepsi, ya, ada acara keluarga, ya, secara khusus sahabat-sahabat CCM, kami juga berdoa supaya semuanya terselenggara dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu.
hanya di dalam nama Yesus. Bagi kita yang percaya, katakan amin, amin. Sampai jumpa hari Sabtu, teman-teman. Semua diberkati. Selamat tugas, selamat melayani. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore, Pak Yusuf. Terima kasih. Sore. Terima kasih Pak Sunemses. Terima kasih Pak Wilson. Ya, thank you. Thank you Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Thank you, Pak Yo, Wilson. makasih, Pak Gita, Pak Pak Alex, thank you, Pak Alex. Ya, makasih. Thank you, Bro Ya, Jonathan. thank you, Pak Alex. Thank Bro you Arisan, semua. Bro. Izin live. Boleh, Pak. Ya. Thank you, Pak Vicky. Thank you, Pak Gede. Terima kasih. Terima kasih untuk semuanya. Ya, terima kasih, Kasih. Pak Yung, Pak Gita. Ayo. Terima kasih, Pak Yung. Terima kasih. Ya, Terima kasih. orang Insang, ya. Terima kasih, Pak. Orang thank you. Siapa lagi? Semua sudah ya. Kita sahabat. Semuanya, thank you. Thank you. God bless. Banyak kok. 1, 2, 3. 3.